seperti menghilang tanpa bekas. Tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari 5 pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir hidup yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi. Berikut ini adalah 5 pendekar sakti Nusantara yang menghilang entah kemana. Misteri kematian Gajah Mada. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai saat ini. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk yaitu Raja Kahuripan dan Raja Daha sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada hingga ia pun melakukan tapas semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menghilang menuju Niskala atau mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang, tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun versi lain menurut kitab Kakawin Nagara Kretagama menyebutkan bahwa Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau sekitar 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Semar. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kiai Lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabdo Palon Noyo Genggong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa. Semar menghilang setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena memeluk agama Islam kala itu. Sabdo Palon sering diceritakan dan dikisahkan dalam kisah-kisah Jawa klasik, dan pastinya kita sudah tahu siapa itu Sabdo Palon. Yang paling terkenal adalah kisah bertemunya Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang sangat melegenda itu. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasehat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut. Hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja, namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain
agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Dalam kisah yang berkembang, pihak lain tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Kian Santang, yang ingin mengajak ayahnya untuk ikut memeluk agama Islam yang memang mulai berkembang di Pulau Jawa. Di masa-masa sulit itu, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi ada versi lain yang mengisahkan Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang, yang merupakan salah satu santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo, yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang tersebut, menurunkan anak salah satunya adalah Raden Kian Santang, yang juga dikenal dengan Syekh Sunan Rohmat Suci. Prabu Brawijaya V. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kejayaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan, serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya V meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat akhir, mengasingkan diri di dalam goa Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awatari Nindita Sutri Singga Parakrama Utungga Dewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai dengan tahun 1157 Masehi. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasaba. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasaba mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut, dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu ia melakukan tapa keras selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidupnya.